Energi gelap ini, kenapa tiba-tiba bergetar saat celah dimensi terbuka di Land of Dawn? Sosok asing dengan aura yang luar biasa muncul. Dia adalah Goku. Kedatangannya tepat di wilayah yang dikuasai oleh Alice, Ratu Energi Kegelapan. Seketika, aura emas Saiyan milik Goku terpancar. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Energi gelap yang biasanya agresif dan melahap segalanya, kini justru bergetar hebat. Sihir Alice menjadi tidak stabil. Bukan karena serangan, tapi hanya karena kehadiran Goku. Alice, yang terbiasa mendominasi dengan kekuatan kegelapannya, merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Anehnya, Goku sendiri tidak menunjukkan niat untuk bertarung. Dia hanya berdiri, mengamati sekelilingnya dengan tatapan penasaran. Namun, keberadaannya saja sudah cukup untuk mengacaukan keseimbangan sihir di seluruh wilayah itu. Ini bukan pertarungan fisik yang brutal, melainkan benturan dua konsep energi yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Aura murni dan penuh semangat juang milik Goku bertemu dengan energi kegelapan yang korup dan haus kekuatan milik Alice. Pertanyaannya, apakah energi kegelapan mampu beradaptasi dengan aura Saiyan yang begitu murni? Ataukah ini pertanda awal dari retaknya dominasi kekuatan Alice yang selama ini tak tertandingi? Menyadari energinya terganggu, Alice tidak tinggal diam. Ekspresi terkejutnya berubah menjadi seringai penuh tantangan. Semakin gelap, tapi kenapa dia masih setenang itu? Gumamnya. Dengan gerakan anggun, Alice meningkatkan kekuatan kegelapannya hingga tingkat maksimal. Bayangan di sekitarnya menari liar, udara terasa begitu berat dan menekan. Bahkan cahaya di langit pun mulai meredup, seolah ditelan oleh selimut kegelapan yang pekat. Suasana menjadi mencekam. Siapapun yang berada di sana pasti akan merasakan jiwanya tersedot. Namun, di tengah pusaran energi destruktif itu, Goku tetap berdiri tegak. Tidak ada perubahan sedikit pun di ekspresinya. Auranya tetap stabil, memancarkan cahaya keemasan yang tenang. Alih-alih melawan secara langsung, aura Saiyan itu justru bekerja seperti perisai tak terlihat, menetralisir semua gangguan energi gelap di sekitarnya. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun kekuasaannya, Alice merasakan sesuatu yang benar-benar baru. Ini bukan rasa takut, melainkan sebuah kesadaran bahwa kekuatan di hadapannya ini adalah anomali, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, serap, ataupun korupsi. Kekuatan Goku adalah murni, lahir dari latihan dan semangat, bukan dari kegelapan. Apakah Alice akan terus memaksakan kehendaknya? Atau dia mulai memahami bahwa ada batas baru yang tak bisa ia lewati di hadapan kekuatan murni ini? Alice memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Dia tidak lagi hanya mengandalkan aura kegelapannya. Kali ini, dia mulai membentuk energi tersebut menjadi proyektil-proyektil sihir mematikan. Bola-bola energi gelap yang berdenyut dengan kekuatan penghancur melesat ke arah Goku dari segala penjuru. Setiap bola energi itu cukup untuk melenyapkan satu batalion satria terkuat di Land of Dawn. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar Alice. Goku, dengan gerakan yang begitu santai dan efisien, hanya menggeser sedikit posisi tubuhnya. Dia menangkis, menepis, dan menghindari setiap serangan dengan mudahnya, seolah sedang bermain-main. Tidak ada satupun serangan yang berhasil menyentuhnya. Dia bahkan tidak perlu berubah menjadi Super Saiyan atau melepaskan Kamehameha. Gerakan dasarnya saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi rentetan sihir terkuat. Alice, Ratu Kegelapan itu hanya bisa terdiam, matanya membelalak tak percaya. Semua serangan yang selama ini menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya, kini terlihat seperti mainan anak-anak di hadapan pejuang Saiyan ini. Ini bukan lagi sekadar benturan energi, tapi demonstrasi perbedaan level kekuatan yang sangat jauh. Goku seolah ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kegelapan dan kehancuran. Kesederhanaan gerakannya menyiratkan pengalaman bertarung yang tak terhitung. Jumlahnya melawan musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Alice mulai berpikir, siapakah sebenarnya sosok di hadapannya ini? Melihat semua serangannya gagal total, Alice akhirnya menyadari sesuatu. Melawan Goku secara langsung dengan cara konvensional adalah hal yang sia-sia. Kekuatan fisik dan sihir penghancur
tidak akan mempan padanya. Sebagai ahli manipulasi, Alice memutuskan untuk mengubah taktiknya. Dia menarik kembali semua energi gelapnya, membuat suasana yang tadinya mencekam menjadi tenang seketika. Lalu, dia mulai menggunakan sihir ilusi terkuatnya. Sekeliling Goku tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi berada di wilayah Alice, melainkan di sebuah tempat yang penuh dengan kenangan terburuknya. Ilusi Frieza yang menghancurkan planet Vegeta, Cell yang mengancam teman-temannya, hingga Majin Buu yang membawa kehancuran universal. Alice mencoba menyerang Goku dari dalam, membangkitkan trauma dan kemarahan terdalamnya, berharap bisa merusak semangat murninya. Namun, Alice kembali salah perhitungan. Goku, yang telah melewati semua penderitaan itu dan menjadi lebih kuat karenanya, hanya menatap semua ilusi itu dengan tatapan tenang. Dia tidak marah, tidak takut, dan tidak goyah. Dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Itu semua sudah berlalu, ucap Goku dengan suara datar. Aku di sini sekarang. Dengan satu hembusan napas, aura emasnya kembali bersinar terang. Dan semua ilusi yang diciptakan Alice hancur berkeping-keping seperti kaca. Alice terhuyung mundur, bukan karena serangan fisik, tapi karena guncangan mental. Sihir ilusi terkuatnya, senjata andalannya, untuk menghancurkan mental musuh, ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Kegagalan sihir ilusi menjadi pukulan telak bagi Alice. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar tak berdaya. Semua yang dia miliki, kekuatan gelap, sihir penghancur, manipulasi mental, semuanya tak berguna di hadapan Goku. Dalam keheningan yang canggung itu, Goku akhirnya angkat bicara. Kekuatanmu besar, katanya. Nadanya bukan mengejek, tapi lebih seperti sebuah pengamatan. Tapi kau terlalu bergantung padanya, kau membiarkannya mengendalikanmu. Bukan sebaliknya. Alice tertegun mendengar kata-kata itu. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa dialah sang penguasa kegelapan. Dialah yang mengendalikan segalanya. Tapi perkataan Goku seolah membuka tabir yang selama ini menutupi matanya. Apakah benar selama ini dia yang dikendalikan oleh hasrat akan kekuatan itu sendiri? Goku melanjutkan. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa banyak yang bisa kau hancurkan, tapi seberapa banyak yang bisa kau lindungi. Kata-kata sederhana itu menghantam Alice lebih keras dari serangan manapun. Dia teringat kembali pada tujuannya di masa lalu, sebelum dia sepenuhnya terkorupsi oleh kegelapan. Momen pencerahan ini membuat cengkeraman energi gelap pada dirinya sedikit melonggar. Untuk sesaat, secercah cahaya terlihat di matanya yang biasanya gelap. Ini bukan lagi pertarungan, melainkan sebuah pelajaran. Pelajaran dari seorang pejuang dari dunia lain yang menunjukkan padanya arti kekuatan yang sesungguhnya. Alice menundukkan kepalanya, sebuah gestur yang belum pernah ia lakukan di hadapan siapapun. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya dengan suara yang lebih lembut, tanpa arogansi seperti sebelumnya. Goku tersenyum tipis, senyuman khasnya yang tulus. Namaku Goku. Aku seorang Saiyan dari bumi. Dia tidak menyebutkan soal dewa, turnamen antar alam semesta, atau kekuatan penghancur planet. Dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang pejuang. Melihat perubahan pada diri Alice, Goku mengulurkan tangannya. Bukan untuk menyerang, tapi sebuah isyarat perdamaian. Energi gelapmu, aku bisa merasakannya. Itu tidak sepenuhnya jahat. Masih ada kebaikan di dalamnya, jauh di lubuk hatimu. Alice menatap tangan itu ragu. Menerima uluran tangan itu berarti mengakui kekalahannya. Tapi juga berarti membuka kemungkinan baru. Kemungkinan untuk menemukan kembali dirinya yang dulu, sebelum terjerat oleh ambisi kegelapan. Setelah hening sejenak dengan perlahan, Alice mengangkat tangannya dan menyambut uluran tangan Goku. Saat tangan mereka bersentuhan, sebuah gelombang energi yang aneh terjadi. Aura emas Goku yang hangat bertemu dengan energi dingin Alice. Namun kali ini, keduanya tidak berbenturan. Sebaliknya, aura Goku seolah menenangkan gejolak energi gelap Alice, membawakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Pertemuan tak terduga antara Goku dan Alice tidak berakhir dengan kehancuran, melainkan dengan sebuah pemahaman baru. Alice,
Sang Ratu Kegelapan mulai mempertanyakan jalan yang telah ia pilih. Kehadiran Goku menjadi katalisator yang memicu perubahan dalam dirinya. Dia mulai menyadari bahwa kekuatan absolut bukanlah segalanya. Ada kekuatan lain yang lebih besar, yaitu kekuatan untuk melindungi dan kekuatan yang lahir dari hati yang murni. Celah dimensi yang membawa Goku ke Land of Dawn pun mulai menutup. Goku menatap Alice sekali lagi. Lain kali kita bertemu, kuharap kita bisa bertarung sebagai teman latihan, katanya sambil tersenyum lebar sebelum melambaikan tangan dan menghilang ke dalam celah dimensi. Alice ditinggal sendirian. Namun kali ini suasananya berbeda. Kegelapan di sekitarnya masih ada, tapi tidak lagi terasa menindas. Dia menatap tangannya, masih merasakan sisa-sisa kehangatan dari aura Goku. Pertemuan singkat itu telah menanamkan benih perubahan dalam dirinya. Apakah Alice akan sepenuhnya meninggalkan jalan kegelapan? Mungkin tidak secepat itu. Tapi yang pasti, dia tidak akan pernah lagi sama. Dia kini memiliki perspektif baru tentang kekuatan. Kisah ini menjadi legenda di Land of Dawn, sebuah cerita tentang bagaimana seorang pejuang dari dunia lain tidak mengalahkan Ratu Kegelapan dengan kekuatan, melainkan dengan kebijaksanaan dan hati yang murni. Ini adalah awal dari babak baru bagi Alice, sebuah perjalanan untuk menemukan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan di dalam dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja ini hanyalah sebuah skenario what if yang seru untuk kita bayangkan. Bagaimana menurut kalian jika pertemuan ini benar-benar terjadi? Apakah Alice akan berubah? Atau justru dia akan mencari cara baru untuk menyerap kekuatan Goku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.